face, bitches pop out when it's dark. I ain't finna waste time if I don't. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 50 praktikan laboratorium sistem informasi manajemen dari sesi Jumat 1. Nah, kali ini kita udah sampai di modul 3, yaitu tentang Dreamweaver. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih Dreamweaver itu. Nah, Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Kelebihan dari Adobe Dreamweaver ini diantaranya memiliki banyak tema atau template, mempunyai fitur preview atau line view, mudah dioperasikan bagi pemula, serta interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web, dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Pada modul ini dijelaskan bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis web dengan menggunakan aplikasi Dreamweaver. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana cara membuat database dengan web yang sudah dibuat. Setelah Dreamweaver selesai dibuat, tampilannya juga dapat dimodifikasi sesuai keinginan. Pada permasalahan kali ini, kelompok 50, kelompok kami membahas mengenai bagaimana membuat Dreamweaver untuk sistem informasi penjualan furniture pada PT Cozy Furniture. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan. PT Cozy Furniture sedang membuat sistem informasi berbasis web untuk penjualan furniture. Nantinya, dalam penjualannya, pembeli akan dilayani oleh pegawai yang akan menunjukkan berbagai furniture yang tersedia. Setelah membeli furniture yang diinginkan, pembeli akan mendapatkan bukti pembayaran dari kasir. Langkah yang pertama yaitu dengan mengaktifkan page dan MySQL di XAMPP. Tampilannya seperti gambar di bawah ini. Kemudian dilanjutkan dengan membuat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan membuat folder gambar di dalam database tersebut. Langkah ketiga, membuka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik menu privilege dan klik add user. Langkah keempat, dalam add user, isi username dengan sistem penjualan furniture, host pilih lokal, dan password isi 123456. Lalu, cek all global privilege, kemudian klik go. Langkah kelima yaitu dengan membuka aplikasi Dreamweaver, kemudian klik PHP. Selanjutnya, mengubah tampilan desain menjadi klasik seperti gambar di bawah ini. Dilanjutkan dengan langkah ketujuh, klik site, kemudian new site, isi site name sesuai database, local site, pilih folder dalam htdocs. Kemudian, klik server, klik tanda tambahkan, isi data sebagai berikut. Server name, kita isi dengan sistem penjualan furniture. Kemudian, connect using, kita pilih lokal atau network. Kemudian, server, pilih folder sesuai nama database di htdocs. Kemudian, web URL isi http://localhost/ sistem penjualan furniture/. Dilanjutkan dengan klik advance pada server dan mengganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Langkah ke-10, klik Advanced Setting, pilih Default Image Folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Selanjutnya, klik Tambahkan pada database dan klik MySQL Connection. Connection name kita isi dengan koneksi MySQL Server, localhost, username kita isi penjualan furniture, database yaitu pilih sistem penjualan furniture. Tes, lalu OK. Kemudian, kita pilih insert table, isi rows dan columns. Lalu OK. Pilih center pada align dan buat ukuran dan bentuk table sesuai yang dikehendaki. Kemudian, merge table sesuai dengan desain.
Langkah selanjutnya membuat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link.php. Cantumkan gambar dengan membuka folder gambar lalu drag ke tabel. Save as dengan nama index.php dan save as lagi dengan nama home.php. Kemudian, klik binding lalu tambahkan record set atau query, isi name dengan pembeli, connection dengan koneksi, dan table dengan pembeli. Oke, lalu langkah yang sama untuk entitas lain. Kemudian, membuat halaman login dengan cara insert, kemudian pilih form, text field, isi label dengan username dan password, lalu insert, kemudian pilih form button, lalu klik OK. Beri nama di setiap kolom, ganti nama, submit menjadi login. Dan selanjutnya, kita klik insert, data object, kemudian pilih user authentication, kemudian login user. Validate using connection, kita pilih koneksi, kemudian table kita isi pembeli, username kita isi nama underscore pembeli, kemudian password ID underscore pembeli. If login sukses, kita isi sukses.php. If login fails, kita isi gagal.php. Save as login.php. Kemudian, kita buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata maaf gagal login. Coba lagi, dan save menjadi gagal.php. Kemudian, membuat halaman sukses login, serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Langkah selanjutnya, membuat tampilan input pelanggan dengan cara insert, data object, kemudian insert record insertion, form wizard. Kemudian connection kita pilih koneksi, table kita isi pembeli. After inserting go to, kita pilih data pembeli, kita isi data pembeli.php. Klik OK, ganti value submit dengan input, save as input pembeli.php, lalu lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Selanjutnya, untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu data di database XAMPP, ubah display as menu untuk setiap atribut. Pilih populate menu items dengan from database. Pilih record set sesuai entitas. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu membuat tampilan data dengan insert, kemudian pilih data object, dynamic data, kemudian dynamic table. Kemudian, record set, kita isi pembeli, show, pilih all records, OK, save as, sebagai data pembeli.php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Kemudian, untuk langkah yang terakhir, yaitu membuat tampilan logout dengan klik insert, kemudian pilih data object, user authentication, kemudian pilih logout user, kemudian when done, go to, isi dengan home.php. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami sudah sampai di modul 3, yaitu tentang Dreamweaver. Pada praktikum kali ini, kami membuat suatu website sederhana, yaitu tentang sistem penjualan furniture pada PT Cozy Furniture. Nah, berikut merupakan tampilan dari website yang telah kami buat. Ada 4 menu, yaitu menu Home, Login, Help, dan About. Pada menu Home terdapat teks yang yaitu Welcome to Cozy Furniture System. Lalu untuk menu login terdapat 2 kolom yaitu username dan password. Kita isikan dulu username dan password-nya, lalu kita submit. Nah, apabila kita sukses login ke sistem ini, maka muncul tabel atau kolom seperti ini, yaitu ada kolom input dan kolom data, yang masing-masing terdiri dari kasir, pegawai furniture, pembeli, dan nota. Apabila kita salah dalam memasukkan atau menginput password atau username, maka akan muncul tulisan username atau password Anda salah, maka kita perlu memasukkan lagi username atau password yang benar. Kita submit. Nah, lalu kita coba untuk menginput kasir. Nah, pada menu input kasir terdapat 3 kolom, yaitu ada ID kasir, ID pembeli, dan nama kasir. Kita isi dulu. Untuk ID pembelinya, isi record. Kita cek dulu, berarti sudah ke input ke sistem. Kita kembali. Apabila
ingin mengetahui apakah sudah ke input apa belum, bisa cek ke data juga. Kita kembali. Nah, untuk input pegawai, terdapat 3 kolom, ada ID pegawai, nama pegawai, dan nomor telepon pegawai. Untuk nama pegawainya, kita insert di chord. Heru, apakah Heru sudah ke input? Nah, ternyata sudah. Lalu kita ke input furniture. Nah, pada menu input furniture terdapat 5 kolom, yaitu ada kode furniture, ID pegawai, merek, jenis, dan harga furniture. Kita input terlebih dahulu. Untuk ID pegawai ada, kita isi produksi dengan harga, kita input itu. Nah, berarti sudah ke input ke sistemnya. Kita coba kembali. Lalu untuk input nota terdapat 5 kolom, ada ID nota, ID kasir, tanggal nota, jumlah furniture, dan total biaya. Untuk ID kasir kita masukkan tanggalnya tanggal 1. Insert di chord. Nah, kalau sudah ke input, kita kembali. Apabila pegawai atau kasir yang ingin mengetahui data dari atau data penjualan yang masuk, bisa melihat dari kolom data ini. Apabila ingin mengetahui kira-kira berapa sih penghasilan yang didapatkan, bisa dilihat dari data nota. Lalu untuk menu hub, terdapat teks yang berisikan, yaitu silakan menghubungi nomor ini. Apabila terjadi error atau trouble pada sistem, maka pegawai bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Lalu selanjutnya pada menu About, berisikan teks, yaitu PT Cozy Furniture merupakan perusahaan furniture yang didirikan pada tahun 1989 di Jombang. Perusahaan ini didirikan oleh seorang bernama Ken dan Sunyi. Dan pada About ini juga terdapat sosmed dari PT Cozy Furniture, yaitu ada IG dan emailnya. Selanjutnya, untuk bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan langkah-langkah pembuatan website di atas, dari mengaktifkan a page dan MySQL di XAMPP sampai dengan membuat tampilan logout, praktikan dapat membuat sebuah website berdasarkan studi kasus yang dipilihnya. Yang kedua, dengan Adobe Dreamweaver, praktikan dapat mengembangkan website dengan langkah-langkah di atas. Praktikan dapat mengembangkan tampilan web maupun menambah halaman web sesuai yang diperlukan. Kesimpulan yang ketiga, yaitu dengan adanya website ini membuat kegiatan transaksi penjualan furniture semakin efektif dan efisien, karena sudah tidak lagi melakukan rekapitulasi data penjualan dengan manual, tetapi sudah menggunakan sistem informasi berbasis website. Website ini memberikan kemudahan untuk mendata pembeli, membuat nota, dan melakukan rekapan hasil transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 3 ini adalah yang pertama, sebaiknya pada modul langkah-langkah menjalankan Dreamweaver disertai gambar secara lengkap agar praktikan lebih mudah dalam melakukan praktikum. Untuk saran yang kedua, yaitu sebaiknya penjelasan materi saat praktikum disampaikan secara jelas agar praktikan paham dengan materi yang telah dijelaskan. Untuk saran yang ketiga, sebaiknya diberikan software Dreamweaver versi terbaru dan berlisensi. Sekian presentasi dari kelompok 50. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul selanjutnya ya.